Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Aulia Siregar, MPM 20140013, Prodi PGSD kelas 2C semester 2. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran IPS kelas rendah. Di sini saya akan membuat pembahasan yang berjudul pembelajaran IPS dengan model serit. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pembelajaran terpadu model serit. Model pembelajaran terpadu tipe serit didasarkan pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu tersebut. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe serit dari gabungan kurikulum, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Model pembelajaran terpadu tipe serit merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya tumpang tindih ide-ide atau konsep dua mata pelajaran atau lebih. Pembelajaran ini ditempuh didasarkan pada konsep dua mata pelajaran atau lebih. Pembelajaran ini didasarkan kenyataan bahwa banyak dijumpai terdapatnya suatu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan melalui dua atau lebih mata pelajaran. Pembelajaran model serit terbagi adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran yang melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Penggunaan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan antara konsep lainnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan karakteristik model pembelajaran terpadu tipe serit antara lain sebagai berikut. Yang pertama, 1. Menggabungkan dua mata pelajaran, yaitu penggabungan atau pemaduan pembelajaran terpadu tipe serit. Tipe serit hanya dibatasi pada dua mata pelajaran saja. Kemudian yang kedua, memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Pada pembelajaran terpadu tipe serit, dua mata pelajaran yang dipilih untuk dipadukan harus memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang ketiga, menggunakan konten yang berbeda. Pengajaran pada pembelajaran terpadu tipe serit menggunakan konten yang berbeda dan dilakukan secara terbagi agar tidak terjadi lagi overlapping. Kemudian di sini saya akan menjelaskan manfaat model serit. Manfaat pembelajaran terpadu model serit ini terbagi beberapa, yaitu yang pertama, 1. Untuk lebih mudah dalam menggunakan sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu dengan menggabungkan disiplin ilmu dengan menggabungkan suatu yang berupa kemungkinan mempelajari konsep yang lebih dalam. Yang kedua, dalam hal mentransfer konsep secara lebih dalam, siswa menjadi lebih mudah melakukannya. Yang ketiga, guru dapat meletakkan kegiatan mereka bersama untuk menciptakan blok waktu yang lebih besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang keempat, meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui keaktifan mendengarkan penjelasan guru, merespon pertanyaan guru, mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan, kerja dalam kelompok,
dan menyelesaikan tugas. Yang kelima yaitu siswa lebih bersemangat belajar karena siswa merasa lebih akrab dengan guru, sehingga siswa lebih berani untuk mengemukakan pendapat dan bertanya. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu kelemahan model Sherrit. Kelemahan pembelajaran terpadu model Sherrit adalah terbagi beberapa, yaitu yang pertama, antara dua disiplin ilmu memerlukan komitmen bekerja sama dalam fase awal untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih. Secara nyata diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Yang kedua, untuk menyusun rencana model pembelajaran ini diperlukan kerjasama guru dari mata pelajaran yang berbeda, sehingga perlu waktu ekstra untuk mendiskusikannya. Yang ketiga, sulitnya mencari partner yang dapat saling percaya dalam bekerja untuk menciptakan waktu yang bersifat fleksibel dan kompromi. Kemudian atau yang terakhir yaitu kegunaan model Sherrit. Model pembelajaran terpadu tipe Sherrit ini cocok digunakan ketika bahan materi dikelompokkan dalam kelompok luas dengan memfokuskan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Fasilitas model ini adalah perwujudan kurikulum gabungan. Model Sherrit adalah sebuah model yang baik untuk menggunakan dua disiplin ilmu sebagai langkah perantara untuk 4 disiplin ilmu yang lebih jauh, rumit, dan kompleks. Model ini cocok kita gunakan di berbagai studi atau dikelompokkan dalam kelompok besar, seperti ilmu sastra atau seni praktis. Model ini juga memfasilitasi langkah awal implementasi menuju kurikulum terpadu. Model ini merupakan model yang aktif untuk menggunakan dua disiplin sebagai tahap intermediasi menuju tim dengan 4 disiplin yang jauh lebih rumit dan kompleks. Kemudian dari paparan semua, model Sherrit merupakan suatu model pembelajaran terpadu di mana dalam prosesnya menggunakan dua mata pelajaran atau lebih yang sejenisnya digabungkan menjadi satu, misalnya matematika dan IPA dipasangkan dalam satu pelajaran sains. Model pembelajaran Sherrit ini cocok digunakan ketika bahan materi dikelompokkan ke dalam kelompok luas dengan memfokuskan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Fasilitas model ini adalah perwujudan kurikulum gabungan. Model Sherrit adalah sebuah model yang baik untuk menggunakan dua disiplin ilmu sebagai langkah pertama untuk 4 disiplin ilmu yang jauh lebih rumit dan kompleks. Menggunakan pembelajaran terpadu tipe Sherrit mewujudkan peningkatan aktivitas belajar siswa dan meningkatkan penguasaan konsep dasar belajar siswa secara utuh dan terpadu. Kemudian kita sudah membahas yaitu tentang pengertian pembelajaran terpadu model Sherrit. Baik, di sini saya sudah menjelaskan beberapa mulai dari pengertian, karakteristik, manfaat, dan kelemahan serta kegunaan model Sherrit. Model ini sangat cocok untuk anak zaman sekarang. Karena model pembelajaran IPS ini terdapat berbagai macam. Di sini saya sudah membahas tentang pembelajaran IPS dengan model Sherrit. Di sini saya akan
mengulang kembali bahwa model pembelajaran terpadu tipe SER-IT didasarkan dengan ide-ide pembagian yang berasal dari ilmu tersebut. Dari itu saya sudah menjelaskan dari pengertian, karakteristik, sampai ke manfaat, kelemahan, dan kegunaan model SER-IT. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.